Yang duluan menyebar aib bukan Penny, tapi pihak sana dibikin eksklusif juga. Ada kata-kata binatang atau apa direkam sama dia. Waktu balikin terakhir kali itu udah semua. Dia itu kembali bukan untuk baikan, malah menyimpan keburukan malahan. Ngumpulin bukti. Iya, ngumpulin bukti. Dan itu dibikin eksklusif, jadi bukan Penny duluan yang nyebarin. Nggak semuanya, aku tuh nggak ada pikiran untuk videoin. Dalam rumah tangga nggak ada, itu dia yang videoin semuanya, dari kolor, dari apapun, dari mens juga dia videoin. Kalau dia bilang nggak ada kasar, ya aku nggak ada videoin, nggak ada buktinya juga. Tapi ada dia kasar. Lelaki pergi sama 10 perempuan, belum tentu jadi murahan. Tapi wanita, dibilang satu lelaki, itu judul wanita itu sudah lain. Apa nggak cukup? Kita di sini kan bukan mau ngancurin image, gitu. Dari awal juga kan kita cuma menyuarakan. Penny kan tidak ada bahas apa yang ada di dalam isi celana, apa yang ada di balik daripada segi 3 atau segi 4 atau segi-segi yang lain kan gitu. Kalau sampai begitunya kan ya saya rasa ya ini udah bukan, memang di sini kita bicara tentang pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya. Tapi bagi saya ini sudah melanggar kemanusiaan. Apalagi ada 2 orang wanita di situ. Teganya loh kalian. Hah? Sampai bisa kalian kasih itu handphone, kliennya kasih ke mereka bisa kasih handphone itu ke pembawa acara untuk mempertontonkan sesuatu yang saya rasa ya berhubungan dengan seorang wanita. Teganya loh kalian, ya. Udahlah, saya banyak lihat orang kejam, orang sadis ya, tapi ini cerita beda. Malu lah. Itu kan jadi jejak digital juga ya? Iya, nanti anak-anakku juga lihat kan, pastinya udah besar, kayak gimana. Dia udah nikmatin tapi dihina juga, kan nggak bagus. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke, saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, mulai dari sekarang. Heboh banget, nengok orang ini berdua duduk jualan bareng. Salahnya di mana? Dia untuk hidup dia, ini buat hidupnya dan 2 anaknya. Salahnya di mana? Ibunya dirusak mentalnya, pasti ya tahu lah anaknya nanti. Sorry, kalau negara lain gua nggak tahu. Kalau negara ini saya udah jalan dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak pernah lihat ada wanita yang seperti itu, ya. Dan nggak pernah tahu juga di negara ini ada yang begitu. Konteksnya yang waras ya, yang waras ya. Nah, ini menurut kalian ini waras nggak? Si A, warga negara asing di Indonesia, terlapor di Polda Metro Jaya untuk Undang-Undang ITE karena dia didampingi oleh lawyernya di sampingnya dan perbuatan mereka bertigalah yang bikin seperti ini, yang difasilitasi oleh pemilik acara. Udah itu aja. Kita konsisten. Lawyer dan klien satu kata satu tujuan. Lebih banyak berdoa. Terkait apa, Ban? Ya, kita buat laporan ITE, pelanggaran dugaan Undang-Undang ITE, tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan, kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 45 Ayat 6 junto Pasal 27A yang terkait dengan penyerangan, kehormatan, dan penyebaran fitnah tentang seseorang. Yang dilaporkan siapa aja, Bang? Yang dilaporkan berinisial A, mantan suaminya Feni Alberti, ya, beserta dengan rekan-rekannya lah. Nanti kan ada rumor di sini bahwasannya penyelenggara acara
diminta oleh para lawyer-lawyernya. Jadi biar mereka aja yang menjelaskan nanti bahwasannya mereka datang dipanggil oleh penyelenggara acara atau penyelenggara acara yang benar diminta untuk atau menerima mereka-mereka yang difasilitasi oleh pengacaranya gitu. Nanti ya jika penyelenggara yang mengundang ya lain itu judulnya. Apabila lawyer yang memfasilitasi ya lain lagi judulnya. Bang, ini terkait pelaporannya sendiri itu kenapa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah laporan? Apakah Feni sendiri sudah tergiring opini atau gimana? Ya gimana, Fen? Giring opini. Yang kalau bagian situ nggak boleh lah diomong. Ya, Malu lah kita. Feni, jadi gini, ini kita bicara dewasa ya gitu. Saya banyak dengar dari pihak-pihak media bahwasannya mantan suaminya itu mengatakan Feni yang duluan membicarakan. Jadi hal yang dibicarakan Feni dengan hal yang dibicarakan mereka itu beda. Ya. Jadi membalas itu tidak selamanya sama loh. Untuk hal-hal yang diucapkan oleh Feni berdasarkan kejadian, dugaan-dugaan kejadian di masa lalu, dengan menyebutkan Feni selingkuh dengan temannya dia sendiri, itu sudah balance. Satu itu cukup loh gitu. Wanita, lelaki pergi sama 10 perempuan, belum tentu jadi murahan. Tapi wanita dibilang pergi dengan lebih dari satu lelaki, itu judul wanita itu sudah lain. Apa nggak cukup? Kita di sini kan bukan mau ngancurin image gitu. Dari awal juga kan kita cuma menyuarakan. Feni kan tidak ada bahas apa yang ada di dalam isi celana, apa yang ada di balik daripada segitiga atau segi empat atau segi-segi yang lain kan gitu. Kalau sampai begitunya kan ya saya rasa ya ini udah bukan. Memang di sini kita bicara tentang pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya. Tapi bagi saya ini sudah melanggar kemanusiaan. Apalagi ada 2 orang wanita di situ loh. Teganya loh kalian gitu. Sampai bisa kalian kasih itu handphone, kliennya kasih ke mereka. Mereka bisa kasih handphone itu ke pembawa acara untuk mempertontonkan sesuatu yang saya rasa ya berhubungan dengan seorang wanita. Gitu. Teganya loh kalian gitu ya. Gitu. Udahlah. Gitu. Saya banyak lihat orang kejam, orang sadis ya. Tapi ini cerita beda. Jadi jangan pernah berpikir ini menjadi sama, ini menjadi teli. Enggak. Beda. Yang dibuka Feni dengan yang dibuka mereka, beda. Pak Feni, ketika yang bersangkutan itu mantan suami ya? Sudah mantan kan ya? Mantan almarhum. Artinya selalu membuka aib Kak Feni sendiri. Gimana nih? Membuka Reaksinya apa atau Bang? pendapat? Mungkin dampaknya Kak seperti apa? Yang dia, Hal konten tersebut juga. ya pastinya malu lah Kak. Malu lah. Ini kan jadi jejak digital juga ya. Iya, nanti anak-anakku juga lihat kan pastinya udah besar. Kayak gimana. Dia udah nikmatin tapi dihina juga. Kan nggak bagus. Bang Daren, untuk yang punya acara, ini bisa dibilang bertanggung jawab juga masih Bang? Dengan adanya, maksudnya ini kan. Ya makanya kan saya bilang, biar nanti mereka yang menjelaskan, karena sampai sekarang kan tidak ada penjelasan khusus. Saya hanya melihat pembawa acara hanya memberikan komen bahwasannya saya diminta oleh lawyer-lawyernya si A untuk menerima mereka ke podcast agar bisa speak up lah. Kan kasarnya begitu kalau bahasa mereka. Ya bagi saya diundang atau tidak diundang itu sudah konsekuensi yang berbeda. Di sini apa yang dibicarakan yang perlu kita bahas. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, mulai dari sekarang. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka-mereka.
Akunnya apa sih, Pak? Channel YouTube ya bang? Channel YouTube-nya lah kan yang ditampilkan di awal TV apa ya something gitu ya. Yang ditampilkan di awal setelah meledak nih banyak kontroversi dari netizen itu banyak yang dihapus loh. Dan saya minta kepada beliau kembalikan seutuhnya. Ya. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang punya podcast. Tidak selamanya cerita pahit orang itu bisa kalian angkat sesukanya gitu. Ya. Jadi saya tidak ada intensi kepada beliau. Saya masih melaporkan yang di sini saja. Tapi apabila beliau dipanggil terkait dengan ini, ya itu rangkaian. Udah, itu pengembangan. Tapi apabila dalam waktu 2x24 jam beliau tidak mengembalikan yang sudah beliau hapus seperti sedia kalanya, maka saya akan ambil langkah hukum spesial buat beliau. Bisa dibilang menghilangkan barang bukti. Itu bisa dijadikan obstruction of justice, ya, menghilangkan barang bukti. Itu ada pasalnya khusus. Mungkin menerima akibat dari konten-konten tersebut seperti apa kak? Mungkin di sosmed juga kan pasti banyak ya kak. Iya. Gimana kak? Ya malu. Ya tadi yang saya sampaikan malu. Pastinya nanti anak-anakku juga lihat. Dan ini yang memfasilitasi podcast ini adalah seorang wakil rakyat loh ya. Yang di Senayan loh, bukan DPRD kota, kabupaten, atau provinsi. Enggak, ini langsung di Senayan loh gitu. Dan saya rasa juga ini bukan tupoksinya beliau ya. Beliau kan tidak di komisi untuk menyuarakan tentang apa wanita gitu. Kenapa mesti lompat daripada dia punya koridor? Dan tambah lagi mendukungnya seperti ini gitu. Sedikit mundur, ini kan mantan suami menyebut kalau yang duluan menyebar aib itu apa? Bapak sendiri menyikapinya seperti apa sih? Yang duluan menyebar aib bukan Penny, tapi pihak sana dibikin eksklusif juga. Ada kata-kata binatang atau apa direkam sama dia. Waktu balikin terakhir kali itu udah semua. Dia itu kembali bukan untuk baikan, malah menyimpan keburukan malahan. Ngumpulin bukti. Iya, ngumpulin bukti. Dan itu dibikin eksklusif, jadi bukan Penny duluan yang nyebarin. Menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan juga kak. Siapa dia? Oh, nggak semuanya. Aku tuh nggak ada pikiran untuk videoin. Dalam rumah tangga nggak ada. Itu dia yang videoin semuanya, dari kolor, dari apapun, dari mens juga dia videoin. Kalau dia bilang nggak ada kasar, ya aku nggak ada videoin, nggak ada buktinya juga. Tapi ada dia kasar. Adalah saksi-saksinya. Mereka-mereka yang tinggal di rumah itu kan ada orang-orangnya, Feni kan, orang-orang mereka yang sampai sekarang masih ada di rumah itu. Macam mana mereka pernah panggil ya, pihak lawyer sana pernah panggil anak laki-laki itu satu yang ngomong, bisa juga begitu. Cuma dia, ya. Apa gitu kan? Kita kan bukan mau begitu gitu. Jadi mereka yang terus sekarang lihat aja ya, gue bilang. Ini kasus, sorry ya, gue bilang sekali lagi ya sama kalian semua ya, gitu. Satu Indonesia akan menonton liputan ini sekarang, ya. LP ini terjadi, ya, bukan karena kita yang mencari-cari kesalahan, oke? LP ini terjadi karena apabila benar bahasa daripada pemilik podcast, lawyernya lah yang meminta mereka itu untuk diterima di podcast, maka LP ini terjadi karena lawyer mereka sendiri. Apabila benar kata si pemilik podcast ya, lawyer-lawyernya si Allah yang meminta waktu si U untuk menerima dia di podcast, maka ini LP terjadi karena lawyer daripada si A sendiri. Jadi lawyernya ada bukan untuk mengurangi LP, bukan untuk membatasi LP, tapi malah menambah LP. Nah inilah dia. Katanya pernyataan nafkah kan juga dibahas. Iya. Katanya bilang sudah dibalikin juga. Sebenarnya kita awalnya udah menafkahi. Oh dia nafkahi ya akhir-akhir itu yang balikan terakhir. Setelah disomasi sama lawyer kita, baru dia mulai nafkahi. Kalau enggak udah main pergi-pergi gitu aja juga dulunya. Dan itu sudah kakak kembalikan juga? Sudah. Alasannya apa kak? Enggak butuh. Kak ini kan juga ada tudingan kakak bekerja sama dengan mantan istrinya. Iya, bekerja sama. Itu seperti apa kak? Bekerja sama untuk menjatuhkan mantan suami? Sebenarnya kita nggak ada kerjasama, dia kan duluan yang sama si Kak Emi, makanya. Jadi gini, sekali lagi sorry, ini kita mengulas lagi namanya ini ya gitu. Sekali lagi
di sini ada Feni, kemarin di sini ada Amelia. Ini semua juga terjadi kenapa? Dia udah diem loh. Amelia itu juga sudah diem loh di Jawa Tengah sana. Udah, dia disomasi. Nah, Feni digugat. Maka ini sekarang hadir lagi mereka-mereka ini keluar dari sarang-sarangnya. Kalau enggak kan mereka sudah ya udah anggap hilang, anggap tidak pernah ada kejadian. Paham kan? Nah, jadi kenapa dia disalahin seakan-akan mereka berdua ini ya kebetulan sekarang mereka berdua ini memilih lawyer yang sama. Ya pasti mereka ada di sini dong, kan gitu. Kecuali mereka memilih dua lawyer yang berbeda ya. Ini enggak, kebetulan dua-dua memilih orang yang sama. Dan kebetulan dua-dua ini bermasalah dengan orang yang sama. Ya udah, jadi nggak akan kemana-mana, pasti di situ aja gitu. Dan dia mungkin merasa nyaman, dia baru tahu kebenaran seperti apa kan. Bang, akhirnya Bang disinggung juga terkait pengacara preman tuh Bang. Hah? Disinggung juga terkait katanya pengacara preman. Pengacara mafia? Iya, mafia. Ya, maafkanlah mereka. Bang, tapi Belum kenal lebih dalam. Ya kan? secara pribadi ada permintaan maaf konten tersebut dari mantan suami. Nggak ada. Nggak ada. Komunikasi juga nggak ada. Tidak ada. Setelah ada laporan ini juga tidak ada, Bang. Nggak ada. Jadi ya belaga ini aja lah kalau dibilang, kalau orang Jakarta bilang belaga apa gitu. Belaga mah. Nanti kita WA aja sisanya. Jadi konteksnya ya nggak ada guilty, kalau dibilang guilty conscious itu nggak ada gitu. Apa yang mau dibilang, ya udahlah, udah memang begitu kali kan nature-nya. Mau bilang apa kita? Ada orang yang mendapatkan kelegaan dengan meringankan rasa sakit orang. Ada orang yang mendapatkan kelegaan dengan menambah rasa sakit orang. Nah, ini sekarang di versi yang mana kan? Pak Feni akhirnya merasa lega nggak sih melaporkan mantan suami ke Polda? Belum selesai, Bang. Gimana lega? Belum selesai? Belum. Emang ada lagi rencananya mau ngelaporin di mana? Bapak ini. Enggak, maksudnya kan laporannya kan belum selesai, baru dimulai. Baru dimulai. Kalau lega itu kan ya pada saat mendapatkan solusi baru lega, kan gitu. Tapi kalau pihak sana minta mediasi atau perdamaian, ya sekarang kalau dibilang mediasi, kita sih tidak pernah tertutup dengan mediasi. Cuma ya jangan cara manggilnya begini ya. Kita bukan yang ada di baju saya ini gitu. Ya, kita manusia. Lu pakai etika gitu ya. Lu udah banyak kali melanggar etika. Udah, moral lu seperti apa? Lu pakai yang sesuai lu mau ngomong seperti apa. Dan sekali lagi tujuan mediasi lu mau apa? Ini kita bukan kasus tanah loh ya, bro. Gue bilang ya, tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang pinter di sebelah sana ya. Ini bukan sengketa tanah, ini bukan LP penipuan dan penggelapan. Mau duduk bareng udah ya, kau terima sekian, udah ya, salaman, udah. Bukan begitu. Ini lain, ini masalah hidup loh. Makanya gue bilang, paham nggak kalian gitu? Atau mesti kalian diposisikan di posisi itu baru kalian bisa paham rasa sakit ini, kan gitu. Satu perempuan ya diduga telah dipelorotin semuanya, ditinggalkan, lompat dia kemari, kan gitu. Satu lagi wanita diberikan anak 2, dia pergi lagi ke yang lain gitu. Nah sekarang kalau nggak begini juga apa ceritanya? Hanya sebagai angin yang lewat aja pasti kan, klaim-klaim pasti pikir apa? Udah dia nikah, udah nggak cocok kan begitu. Jadi kalau gue sekarang tanya, kalau bilang mau berdamai, perdamaian kalian itu kemana sih ujungnya gitu? Coba suruh mereka ngomong lah. Mereka kan banyak banget speak up kan gitu. Coba suruh mereka ngomong kira-kira tujuan berdamai mereka itu seperti apa gitu. Kalau memang masuk akal sehat kita, saya akan arahkan kepada klien saya seperti ini. Ambillah kalau memang masuk akal sehat kita. Tapi kalau dia ajak cuma untuk duduk bareng mediasi, enggak lah. Dari awal juga kita udah tahu kok. Bro, lawyer semua lawyer bro. Semua yang tamatan sarjana hukum ikut PKPA semuanya lawyer. Tapi nilai moral, etika itu beda. Ya, tidak semua lawyer sama. Udah itu aja. Nah ini mungkin apa sih yang akhirnya merasa beban juga dengan dibongkar-bongkar aib nih. Apa yang jadi ya inilah bebannya? Dia kan istilahnya gini, dia nggak pengen menjadi mama-mama yang di belakang dapur kan gitu. Yang nangis sambil cuci beras, angkat air, siram air, angkat beras, ganti air kan capek kali kan gitu.
Ya udah kita main praktek aja, kita main logika aja. Dia terserang pribadinya, diserang pribadinya, maka dia mengambil langkah hukum. Udah, dia nggak ke dukun, ya kan? Dia nggak di dapur, dia keluar dari rumah. Ini contoh wanita modern Republik ini, kan gitu. Dia keluar mengambil langkah hukum sebagai masyarakat yang tinggal di negara yang sudah merdeka, ya dong. Nah, jadi kalau bilang sakit hati ya nggak ada lagi sakit-sakit hati. Ini sekarang ya produk daripada sakit hati itulah selembar kertas ini yang akan mengarah kemana, sejauh apa, seperti apa kita lihat, kan gitu. Ada lagi? Bang, laporannya kasih lihat Pak. Nah, apa ini? Oh, boleh tanya lagi bang. Lagi Apa mikir ini? ya. Kalau anak-anak Apa? mempertanyakan gimana Kak Feni? Apa bang? Kalau anak-anak nanti sudah besar, tempat ada pertanyaan. Nanti dijelaskan bang. Jelaskan. Dan dia kan jejak digital juga ada kan? Pasti dia lihat sendiri tingkah laku bapaknya kayak gimana. Kenapa tadi? Kalau apa anak-anak kenapa? Kalau Kalau anak-anaknya sudah besar tahu. nanti, Kalau udah besar. Ya inilah kan kalian bilang kan gitu. Jejak digital itu kan melekat. Nah, inilah edukasi moralnya. Jadi sebagai single mother, ini kan sekarang judulnya udah single mother. Nah, single mother itu mental baja. Tidak hanya di kata-kata, harus dengan bukti. Nah, inilah dia bisa keluar, anak daerah datang ke Jakarta, menikah dengan orang asing, walaupun tidak sah pernikahan itu, punya anak 2, ditinggalin suami hari ini, dengan alasan apapun itu, pokoknya dia ditinggalkan oleh suaminya. Dah. Jangan nangis loh. Jadi dia ditinggali oleh suaminya, dia sekarang di ibu kota loh. Dia anak daerah yang ke ibu kota, sekarang dia udah ditinggalkan suaminya dengan anak 2. Hari ini dia diserang kehormatan dia. Hari ini dia diserang reputasi dia. Bagaimana cara dia mengambil langkah? Kita nggak bilang balas ya, mengambil langkahnya macam mana? Ya inilah dia. Jadi satu hari anak itu besar tanya, "Ma, ini gimana, Ma?" gitu. Enggak, saya udah bikin laporan. Nantilah kita lihat macam mana ini. Makanya nggak usah, jangan bicara mediasi gitu. Jangan. Ini lain gitu. Kalau kalian mau bicara mediasi, kalian nggak terus-terusan loh, kan gitu. Kayak orang ngamen kan gitu, keliling gitu. Enggak. Kita kan di sini aja. Bang, tapi biasanya kan kalau di polisi juga ada menyarankan yang namanya ERG gitu. Iya. Itu nanti ketika itu juga disarankan. Dengan senang hati. Dari persyaratan apa mutlak yang dari pihak abang sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak sana seperti apa? Nanti kita lihat. Bagaimana dulu prosesnya? Terlalu dini kalau kita bicara RJ sekarang kan. Kita bukan orang yang membelakangi hukum. Karena buktinya inilah kita tidak membelakangi hukum. Nah pada saat nanti penyidik minta RJ, ya kita akan ikutin. Tapi kita ikutin dulu prosesnya. Tidak mulu-mulu. Tapi ini sendiri siap untuk nanti bertatap muka lagi. Mungkin ada kalau nanti ada bertatap muka lagi seperti itu udah. Bertatap muka, kemarin di pengadilan agama juga mereka duduk depan-depanan. Saya kan tinggalin, cuma mediator dia dengan mantannya aja. Dia udah dingin, udah hambar bro. Jadi jangan pernah bilang move on deh. Enak gua dengar kata-kata itu, bener gua bilang. Kayak seakan-akan dia ini gila bayangan kali sama kawan itu kan. Nggak ada. Kalau dia tidak metik hari itu, ini tidak di sini hari ini. Udah. Berawal dari pengadilan agama Jakarta Pusat sampai ke Semanggi, Polda Metro Jaya. Kan gitu. Bukan Selat Malaka ke ujung Sumatera kan. Nah. Gitu loh. Artinya memang nggak suka ya ke kafe ini ya untuk move on, untuk ibaratnya udah tetap nggak emosional gitu, nggak susah ya untuk mengendalikan emosi ya. Nggak move on gimana Pak? Modelan kayak dia enggak? Siap. Oke, gitu aja. Makasih Bang. Ada lagi? Petunjuk, perintah, saran? terakhir deh buat Kak Feni. Apa yang mau disampaikan buat Kakas? Oh gitu bukan. Sampaikan apa? Ya lebih banyak berdoalah. Ya itu udah diwakili. Oh lagi Feni ya, Feni aja sampaikan. Kenapa harus dia Pak? Iya, haruslah. Apa yang mau disampaikan? Iya lebih banyak berdoa. Ya lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Itu dulu. Itu. Siap. Oke.
Oke? Bang Jim, maksud tadi telat yang awal-awal soal laporan itu laporan tentang apa, pasal berapa? Itu ya Bang. Ya, Itu ya, jadi saya telat Bang. Maaf. pasal 45 ayat 4, pasal 45 ayat 6, Heeh. dan 27A. Dasar apa yang membuat abang akhirnya yakin untuk melaporkan yang pasal itu? Tindakan apa yang dilakukan oleh atas? Ya, penyebaran informasi tentang dia yang di podcast kemarin. Apa materinya yang disebutin apa aja? Gitu. Ya, yang menyerang pribadi dia, yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu aja atau ada tindakan-tindakan lain juga yang akhirnya masuk dalam pasal yang sama juga? Enggak, kita bahas yang itu aja. Kita nggak rentet-rentetin, kita bahas yang itu aja. Setelah ini ada laporan-laporan lagi kan, apa kemarin mengatakan? Ya, mudah-mudahan mereka tidak membuka celah-celah, bro. Ini sorry ya, gue bilang hari ini ya, seorang warga negara asing ya yang didampingi oleh 2 pengacara wanita, ya, didampingi oleh 2 pengacara wanita, malah menciptakan celah hukum bagi kita untuk membuat laporan, bro. Jadi kenapa fungsinya kita didampingin lawyer? Kenapa? Supaya tidak terlibat dalam pelanggaran hukum, ya, tidak masuk ke dalam sesuatu yang melanggar undang-undang. Tapi ini orang didampingin dengan pengacara malah menciptakan pelanggaran. Artinya ada blunder ya Bang? Ketika dia melakukan sesuatu yang harusnya menyelamatkan dia. Ya, abang lebih bijak lah untuk menyikapi kata itu dalam 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Yang jelas inilah kejadiannya gitu. Mau abang bilang blunder, mau abang bilang bundar, mau abang bilang bundar, abang lah kan gitu. Saya kan. Hah? Bukti-bukti rekaman-rekaman semua sudah kita kasih. Berupa screenshot berarti Bang. Screenshot, kita ada kasih flash disk juga. Prosesnya berapa lama biasanya Bang untuk pemanggilan nanti terlapor Pak? Kita ikutin saja. Ya. Berarti dalam waktu dekat KPNI dulu akan dimintai keterangan. Nanti kita akan kabari ke media perkembangan. Tapi ini dengan adanya proses-proses ini yang di kemarin Pengadilan Agama, sekarang di Polda gitu. Menyita waktu, akhirnya kesibukan juga sebagai single mother seperti itu. Iyalah. Iya, pastinya. Apa ya, kerjanya jadi keganggu, hari-hari keganggu juga. Doain aja ya Bang ya. Tapi rezeki insya Allah maksudnya tetap mengalir. Alhamdulillah. Makin kenceng itu tuh, makin banyak kuning-kuning itu. Hah? Pengacaranya gelangnya 1, dia gelangnya 3 nih. Oh, bahaya ini orang. Ya udah gitu aja ya. Makasih banyak Bang. Thank you ya. Izin Bang lagi Bang buat ini. Buat apa? Buat inde. Mau abang nginep? Nanti gua bukain depan. Oke, Bang, sedikit aja mengulang di laporan ini kan ada pembuat podcast atau yang memiliki channel YouTube-nya sendiri. Ini nantinya berarti akan kalau polisi melakukan pengembangan akan kemudian dipanggil. Harus, pasti. Karena udah rangkaian dalam kejadian kan. Kalau Kak Feni sendiri berarti gimana Kak? Ini kan nama baik sebagai seorang perempuan, marwah seorang perempuan juga, dan nantinya akan jadi kita juga untuk anak. Ini nih alasan kuat akhirnya melaporkan. Apa Alasan? alasan kuat untuk melaporkan? Ya. Alasan dan kuat. Kuat yang beralasan. Enggak jadi. Kan gitu. Ini akan jadi Ya bukan dia ada ya. Nah sekarang gue bilang, Mbak ini kan bukan bagian daripada media. Mbak lah wujud media di negara ini ya. Layak nggak kita lapor? Kira-kira Mbak orang yang paham hukum dong. Kan media tidak akan awam hukum kalian ya. Cukup nggak kira-kira unsur untuk diterima laporan ini? Ya. Jadi kita bukan kayak kata-kata seseorang kan. Kita bawa kacang goreng kan. Main terima-terima aja kan. Nah. Kantor polisi juga sekarang sudah canggih lah. Unsur kalau nggak cukup dia suruh pulang orangnya. Penuhin dulu ini Pak. Baru balik, kalau penuh baru dia terima LP. Ya, bukan kayak yang di sana-sana. Cukup nggak ini? Cukup kan? Itu. Kak, dibilang belum move on. Belum move on gimana Kak? Modelan kayak dia nggak move on. Udah. Oke. Bekerja sama dengan mantan istri yang juga satu pengacara lah ini kan. Nggak ada kerjasama. Kan awalnya di somasi Kak Emi. Mungkin dari Kak Emi sendiri ada obrolan biasa Kak. Obrolan apa? Oh ya pastilah kita sama-sama support, sama-sama perempuan. Mbak, terkait dengan nanti mereka berdua ini Mbak, kan ini kan korban nih ya. Korban yang ditinggalkan oleh suami. Mau dia warga negara asing atau lokal. Kita bicara subjeknya aja. Ini 2 wanita, yang satu tidak punya anak dari dia ditinggalin, yang satu lagi dapat anak ditinggalin. Mereka berdua ini gabung
jualan Mbak. Ya, Oh, itu yang bangga dibilang. dong kita Mbak. Anak-anak perempuan kita, anak-anak wanita Indonesia kita mencari nafkah dengan halal, dengan ranah positif loh. Daripada jadi simpanan orang Mbak. Daripada mangkal di lampu merah Mbak. Kan malu kan? Ya kan? Orang yang ditinggalkan suaminya tidak ngemis-ngemis sama suami, yang nggak dinafkahin juga sampai apa sekarang. Sekarang mereka berdua gabung jualan. Bagus dong. Kenapa, ada masalah gak, Pak? Enggak, gue lihat kayak heboh banget dengan orang ini berdua duduk jualan bareng. Salahnya di mana? Dia untuk hidup dia. Ini buat hidupnya dan 2 anaknya. Salahnya di mana? Kak, perihal nafkah. Emang sekarang gua tanya, 1 bulan dikasih 5 juta buat dia, enggak, dibilang buat anak-anaknya. Mamanya makan apa? Baby sister aku aja 5 juta. Macam 6 mana? juta malah. Bonus lagi, akhir pekan gope-gope. Belum yang lain, udah sekolah lagi. Udah, jadi jangan bangga kali kayak udah ditinggalin kasih nafkah. Aduh, udah deh. Kita manusia loh, ya. Berarti nafkahnya kan dibalikin Kak. Ini berarti cukup ya sebagai single mom. Ya, kebiasaan dari awal sampai akhir ini emang aku kebiasaan begini. Emang nggak ada apa, uangnya paling ada masuk lah sedikit-sedikit. Ya wajar lah orang gini aja dibayar kan. Ya itu anggap aja yang dikasih sedikit-sedikit itu untuk bayar kayak gitu. Kak, tapi kalau maaf, anak sendiri menanyakan papanya. Oh enggak. Kalau misalnya nanti minta anaknya diambil gimana? Itu yang ditinggalin bukan Ira. Kalau Ira udah segede gini, masih ingat sama papa, itu masih kecil gitu, mana ingat papanya. Memori itu, anak di bawah 4 tahun, cuma 14 hari. Maksimal tuh 60 hari melekat. Di atas itu udah pudar. Kalau misalnya nanti yang sana Mau bapaknya raja yang punya istana pun, tetap itu maksimal 60 hari, memori sudah melekat, udah hilang di bawah 4 tahun. kalau nuntut untuk ketemu anaknya gimana Bang? Siapa? Ya silakan aja, tanya mamanya lah. Kan gua nggak mungkin ngalang-ngalangin. Ketemu di luar kasus ini minta ketemu. Kalau untuk sekarang belum lah. Karena udah merusak mental anak juga kan. Ibunya juga iya. Gimana kalau anaknya lihat ibunya dirusak mentalnya, pasti ya tahulah anaknya nanti. Bang, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke mantan suami atau kuasa hukum? Ya lebih banyak berdoa lah. Sama juga Kak. Kita konsisten. Lawyer dan klien satu kata satu tujuan. Lebih banyak berdoa lah. Ya. Oke? Abang boleh sebentar banget. Kalian dari mana lagi? Aku dari MTV. Ini cumi-cumi. Kalian mana? Lumba-lumba. Gimana? Oke, Ya. Abang gimana bisa dibagikan agenda hari ini, kedatangannya Polda seperti apa? Iya, jadi kita sudah buat laporan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE ya. Yaitu pelanggaran pasal 45 ayat 4, pasal 45 ayat 6, dan junto pasal 27A. Jadi kita sih berharap klien saya bisa mendapatkan keadilan terkait dengan kejadian yang tidak lama ini terjadi yang heboh di sosial media terkait dengan pribadi dan reputasi klien saya. Jadi kalau dibilang Feni duluan membuka, Feni tidak ada cerita isi dalam celana. Ya, Feni tidak ada cerita yang masalah segi-segian kan gitu. Tapi yang Feni, ya gimana lah. Kalian kan wanita juga, kalian bisa merasakan lah. Kan tidak harusnya, kan tidak selamanya pada saat seseorang menceritakan Feni, hanya Feni yang merasakan sakit. Kalian juga mungkin sebagai wanita kan bisa membayangkan rasa sakit itu. Ya. Ini gimana? Sesakit apa sih sempat dijelek-jelekin juga kan di podcast, bisa diungkapkan Kak? Sakit apa? Sesakit apa? Sakit apa? Nanti di WA. Bang, ada yang disampaikan itu kan ada banyak hal tentang pribadi gitu. Salah satunya yang heboh banget sama netizen kan soal CD itu. Apa itu salah satu poin juga yang Siapa? masuk dalam laporan CD, Bang? soal Yang katanya CD nggak pernah apa? ganti itu Bang. CDO. Nah itu mungkin itu salah satu yang itu kan sangat ibaratnya hal yang sangat pribadi dalam Intim rumah ya, Bang? tangga. Bro, itu nggak nyaman banget itu bro. Nggak Bukan masuk didengar, dipakai juga. Kalian lihat, sorry ya. Mayoritas lihat ya. Orang-orang yang tidak waras yang ada di jalan itu, pasti dia tidak pakai. Ya, kenapa? Opsinya daripada pakai berhari-hari, lebih baik tidak pakai. Kenapa? Masalahnya kan tidak penyaman. Itu aja loh, orang yang nggak waras loh. Bagaimana dengan seorang wanita yang waras kan gitu? Tapi akhirnya apakah itu jadi salah satu poin yang dilaporkan dalam UIT itu Bang? Ya, bisa masuk. Salah satunya itulah. Makanya saya bilang kan rangkaian.
apalagi mungkin Bang selain itu Bang, yang paling ibaratnya telak lah kesalahan dia dalam podcast itu Bang? Ya yang paling utama ya itulah yang masalah CD ya. Lalu ya yang bercak darah itu kan maksudnya ya. Bayangin cowok itu kasih lihat ke lawyernya. Lawyernya notabene-nya wanita loh nih kan gitu. Wanita ini malah menawarkan ke pembawa acara, "Bang, mau Bang lihat Bang." Kasih lihat gini, gue bilang aduh ini benar-benar kayak dokter di kamar operasi, kalau darah itu dilewatin aja kan gitu. Ya udahlah. Kabarnya sendiri mungkin melihat seperti ini diserang habis-habisan secara diri ya gitu kan. Gimana sih Kak? Iya kehormatan. Ini kan penyerangan kehormatan sendiri ya. Itu Kak Feni sendiri melihat seperti apa? Ya malu lah Kak. Malu pastinya. Akhirnya terpancing juga Kak Feni kemarin di salah satu video menunjukkan ini punya banyak ternyata. Itu terpancing ibaratnya ya saking keselnya gitu kan. Akhirnya dikasih lihat. Oh nggak sengaja itu bikin seru-seruan aja kan. Punya banyak apa? ACD 200 ku videoin. Tapi ada kalanya maksudnya kan sabar gitu. Tapi ada kalanya terpancing akhirnya nunjukin gitu. Kita nggak tahu negara-negara lain ya. Kalau di negara ini gue belum pernah ketemu wanita yang begitu. Sorry ya. Nggak masuk akal. Sorry. Kalau negara lain gue nggak tahu. Kalau negara ini saya udah jalan dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak pernah lihat ada wanita yang seperti itu. Ya. Dan nggak pernah tahu juga di negara ini ada yang begitu. Konteksnya yang waras ya. Yang waras ya. Nah ini menurut kalian ini waras nggak? Oh udah itu aja. Nggak bisa. Karena ini bicara kenyamanan. Orang yang waras tidak akan nyaman dengan hal itu. Kenapa? Walaupun itu benda ada diam, bakteri itu tidak akan diam. Mau ngomong ya malu. Iyalah. Nah itu, udah deh. Jadi gini ya, singkat aja ya. Nanti jangan yang lawyer-lawyer di sana bilang saya menyerang kepribadian. Aduh, buat apa sih gua nyerang-nyerang lu? Nggak nambah sabuk emas gua juga kan gitu. Ya sekarang gini, nggak usah merasa diserang lah. Bukan mainan saya juga mereka bilang. Jadi konteksnya bilang gini. Kenapa Anda pakai kuasa hukum? Kenapa Anda pakai lawyer? Supaya tidak terjerat dalam hukum, tidak masuk ke dalam pelanggaran undang-undang. Udah? Nah, hari ini si A, warga negara asing di Indonesia, terlapor di Polda Metro Jaya untuk undang-undang ITE karena dia didampingi oleh lawyernya di sampingnya dan perbuatan mereka bertigalah yang bikin ini seperti ini, yang difasilitasi oleh pemilik acara. Udah itu aja. Jadi kalau ada orang pernah berbuat salah masuk ke dalam ranah pidana karena tidak didampingin oleh lawyer, ini dengan didampingin oleh lawyer, seseorang menjadi terlapor. Nah udah itu aja. Jadi biar si A pun tahu sebaik apa para pendamping yang ada di sampingnya. Kan gitu. Untuk pasalnya Bang? Pasalnya 45 ayat 4, 45 ayat 6, dan 27A. Undang-undang ITE ya. Setelah perubahan tahun 2011. Kak Feni mungkin ada yang disampaikan kan ini diserang secara perubahan nomor 11 tahun 2008 ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih ke Banyak-banyak berdoa kata Pak Daren. Oke gitu aja. Nanti banyak cakap, banyak bahaya. Oke. Oke ya. Boleh Siap, lihat laporannya? Boleh? Apa Bang, polisi ya? Oh.